Barek samo dipikul, ringan samo dijinjiang. Dengan tulus kami mempersembahkan dari canggung menjadi tangguh, membangun karakter, keberanian, dan empati melalui aktivitas kelompok Pasamuan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sukma Wildawati. Saya adalah guru TK di TKIT Sabilul Haq. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu filosofi kurikulum merdeka. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh penerapannya adalah dengan pembelajaran kooperatif, pembelajaran berkelompok, yang nantinya berdampak pada pembentukan karakter, melatih keberanian, dan empati dari peserta didik. TKIT Sabilul Haq merupakan salah satu sekolah taman kanak-kanak yang berada di Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. TKIT Sabilul Haq memiliki 5 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 71 orang. TKIT Sabilul Haq sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan yaitu pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Beberapa cara penerapan pendekatan ini adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berkelompok atau bermain kolaboratif. Pembelajaran berkelompok adalah kendaraan alami bagi anak PAUD untuk mencapai pemahaman mendalam atau deep learning. Anak menghubungkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata. Misalnya, seperti membuat mini zoo secara berkelompok. Diskusi sederhana di antara anak menguji pemahaman mereka secara verbal dan menemukan solusi bersama. Pemahaman tentang konsep pembelajaran didapatkan melalui pengalaman langsung yang bermakna dan kontekstual, bukan sekedar mendengar definisi dari guru. Semua ini bisa dicapai melalui permainan yang menyenangkan dan interaksi sosial yang bermakna. Dan ini juga merupakan fondasi untuk anak menjadi gemar belajar. Gemar belajar merupakan salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran berkelompok ini sejalan dengan budaya dalam Minangkabau yaitu Pasamuan, di mana Pasamuan berarti kebersamaan. Pasamuan adalah istilah kunci yang melambangkan semangat kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong dalam adat dan budaya Minangkabau. Dengan demikian, secara tidak langsung, peserta didik juga ikut melestarikan budaya alam Minangkabau melalui kegiatan kebersamaan yang memupuk keberanian dan empati, melatih kemampuan komunikasi, literasi, serta segala aspek seperti numerasi, motorik, sensorik, taktil, dan kognitif anak. Situasi. Pada saat awal tahun ajaran baru, saya mengamati bahwa anak-anak yang cenderung pasif, malu untuk berbicara, kurang berani dalam berekspresi, dan menyampaikan ide atau canggung. Selain itu, timbulnya gesekan antar teman sekelas, kurangnya kesadaran untuk berbagi dan menunggu giliran. Hanya beberapa anak yang memang sudah berani mengemukakan pendapat dan ceria dalam berekspresi. Tentunya, hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar. Tantangan. Di antara tantangan yang saya hadapi adalah memilih model dan metode pembelajaran tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga anak menjadi aktif dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan media ajar yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Kegiatan bermain harus selalu bervariasi sehingga anak tidak mudah bosan. Dan terakhir, anak merasa sedang bermain, namun pada prinsipnya mereka sedang belajar. Aksi. Pelaksanaan aksi, yaitu menyusun modul ajar di mana setiap pekannya dirancang ada kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok. Berdiskusi dengan kepala satuan tentang rancangan pembelajaran yang saya buat,
kemudian menyiapkan media dan alat ajar. Biasanya saya memakai aplikasi Canva untuk mendesain media pembelajaran. Memakai media yang kontekstual sesuai dengan tema yang dibahas dan produk limbah daur ulang seperti kardus atau botol bekas. Dan yang terakhir, mengirim laporan pembelajaran kepada orang tua melalui grup WhatsApp yang diedit melalui aplikasi CapCut. Contoh kegiatan. Nomor 1, kegiatan menyusun big puzzle secara berkelompok yang memiliki manfaat mengembangkan keterampilan motorik halus, pemecahan masalah, menyusun strategi. Nomor 2, kegiatan role play jual beli di pasar. Anak dibagi menjadi kelompok penjual dan pembeli. Kegiatan berlangsung sangat seru dengan suara riuh rendah peserta didik menjajakan dagangannya. Pembelajaran terasa bermakna dan menyenangkan. Nomor 3, goro menyusun dan memisahkan mainan. Dapat membantu memperkuat otot-otot tangan dan koordinasi mata tangan. Nomor 4, membuat mini zoo. Kegiatan ini dapat mengembangkan motorik kasar, motorik halus, sensorik, literasi dan tentunya dampak baik dari kerjasama dan melatih komunikasi dengan sesama teman. Nomor 5, membuat poster pohon keluarga dan sekolah. Pada kegiatan ini terjadi diskusi sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa, di mana mereka membagi pekerjaan siapa yang mewarnai, menggunting, atau menempel. Nomor 6, kegiatan role play restoran. Pada kegiatan ini, anak dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu kasir, kelompok yang memasak, dan kelompok penjual kentang goreng, serta kelompok pembeli. Kegiatan ini memiliki manfaat mengembangkan komunikasi dan bahasa. Nomor 7, Coding for Kids dengan menggunakan aplikasi Scratch.jr. Dengan menggunakan teknologi digital, saya memperkenalkan kepada peserta didik kegiatan coding yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan coding mengajarkan anak untuk dapat berpikir kritis. Refleksi. Aksi yang berfokus pada pembelajaran berkelompok dengan semangat pasamuan, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah telah menghasilkan dampak positif yang signifikan pada perkembangan peserta didik di kelas Sumaya, di mana sebelum aksi anak-anak canggung dan setelah aksi dilakukan anak-anak menjadi tangguh, di mana peserta didik secara aktif berdiskusi, bernegosiasi, anak secara spontan menawarkan bantuan, menunggu giliran, dan mampu membagi tugas. Semangat belajar meningkat drastis. Pelajaran terasa bermakna dan menyenangkan. Hari ini Umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Insyafila. Saya adalah teman sejawat dari Budian. Menurut saya, melihat praktek yang dilakukan oleh Budian, saya melihat praktek yang baik yang dilakukan oleh Budian sangat menarik dan memberikan dampak baik bagi perkembangan peserta didik, berupa kerjasama yang baik, empati yang meningkat, karakter yang terbangun. Semoga kedepannya tetap terus dilakukan oleh Budian dalam melanjutkan mengembangkan pembelajaran kolaborasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat sejauh ini perkembangan Ananda kami sangat cepat sekali. Setiap hari selalu dikirimkan kegiatan anak-anak kepada kami orang tuanya. Baik, sehingga kami merasa seaktif itu gurunya memberikan menyampaikan ilmu kepada anak serta memberikan informasi kepada kami orang tuanya, begitu. Semoga kita bisa menjadikan anak-anak kita anak yang tangguh, teamwork, aksi, nyaman, gotong royong, gembira,
unggul, dan harmoni. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.